Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dia Ulusro ingin menjelaskan sedikit tentang seorang filsuf yang bernama Socrates, dimulai dari biografinya dan dilanjutkan dengan pokok-pokok pemikirannya. Socrates lahir di Yunani, lebih tepatnya di kota Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Beliau digolongkan lahir pada keluarga yang sangat sederhana dengan seorang ayah yang berprofesi sebagai pembuat patung dan seorang ibu yang berprofesi sebagai seorang bidan. Semasa hidupnya, Socrates menjalani hidupnya mengikuti jejak seorang ayah. Namun lambat laun beliau menemukan jati dirinya dari seorang yang membuat batu menjadi seseorang yang membuat ataupun membentuk watak manusia. Bukan membuat, membentuk. Dari seorang yang membentuk batu menjadi seseorang yang membentuk watak manusia. Jika dilihat dari fisiknya, beliau sangat jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan para penduduk Yunani lainnya. Dikarenakan beliau memiliki ukuran tubuh yang pendek, hidung yang pesek, dan mulut yang lebar. Namun tidak bisa dipungkiri, setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun karena kekurangan itulah ia memiliki kelebihan yang lain sehingga membuatnya menjadi seorang yang hebat dan dikenal oleh banyak manusia. Singkat saja biografinya. Sekarang kita lanjutkan kepada pokok-pokok pemikiran Socrates. Seseorang yang suka merenung pasti pernah memikirkan tentang makna hidupnya. Misalnya, pertanyaan ini, apakah tujuan hidup itu? Untuk apa aku peroleh dan mempunyai ilmu pengetahuan? Seperti para sofis pada zamannya, ia memberikan pengajaran kepada rakyatnya dan mengarahkan perhatiannya kepada manusia. Perbedaannya dengan kaum sofis, Socrates tidak memungut biaya sedikit pun, menolak relativisme dan yakin ada kebenaran objektif, dan juga tidak mendorong orang untuk mengikuti apa pemikirannya. Namun, memang hal itu adalah yang benar-benar kebenarannya. Metode yang digunakan cukup unik dan mengusik ketentraman penguasa ketika itu. Ia bukannya mengajarkan ataupun menjawab sesuatu, tetapi bertanya hal-hal mengenai pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang sebelumnya jarang dipertanyakan. Secara induktif, ia menanyakan definisi umum tentang sesuatu. Misalnya, apakah keadilan itu? Apakah kedermawaan itu? Metode ini adalah metode kebidanan, di mana Socrates hanya membantu membidani kelahiran gagasan murid-muridnya saja. Metode ini memakai gaya ironi, di mana sengaja ia menanyakan hal-hal yang membingungkan, sehingga penjawabnya menjawab hal yang bertentangan. Jawaban mereka pertama-tama dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk hipotesa. Hipotesa itu dipertanyakan lagi dan dianalisis lagi oleh penjawab. Demikian seterusnya. Socrates melakukan itu semua tujuannya adalah untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Bagi Socrates, jiwa manusia adalah karena intisari manusia. Hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya lebih dari kebahagiaan lahiriah seperti kesehatan, kekayaan. Jadi, hidup saja tidak cukup, tetapi hidup yang baik adalah bagi jiwa. Jika tujuan hidup baginya adalah bagaimana orang mencapai kebahagiaan.
Sokrates membuktikan sendiri adanya kebenaran objektif tersebut. Ia menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalani melalui percakapan-percakapan, sehingga metode yang digunakannya biasanya disebut metode dialog, karena dialog mempunyai peranan penting dalam menggali kebenaran yang objektif. Contohnya, ketika dia ingin menemukan makna adil, dia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat itu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah menurut Sokrates bahwa kebenaran universal dapat ditemukan. Sokrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Sokrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.